Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam solidaritas. Hai Falls. Perkenalkan, nama saya Hawat Pasya. Di sini saya sebagai PJ dari studi akademik atau yang lebih sering disebut dengan STAMIK. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu STAMIK. STAMIK adalah program kerja Humat Himapol Unsut untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai dinamika politik yang ada di Indonesia, baik daerah maupun nasional, khususnya bagi mahasiswa ilmu politik Unsut itu sendiri. Namun STAMIK kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena biasanya kita melakukan kegiatan STAMIK ini secara bersama-sama mengunjungi satu instansi dan membahas isu politik bersama instansi tersebut. Tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan serta adanya pandemi COVID-19 yang belum tentu tahu sampai kapan berakhirnya, sehingga membuat kita tidak bisa bertemu, berkumpul, dan berjumpa secara langsung. Tetapi hal ini tidak memutuskan semangat bagi kita semua untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai dinamika politik yang ada di Indonesia bagi kalian semua. Maka dari itu, STAMIK kali ini kita lakukan dengan cara vlog ini. Dengan harapan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai dinamika politik yang ada di Indonesia kepada kalian semua. Sebelumnya, di sini saya mau mengingatkan kepada kalian semua yang ada di rumah untuk tetap selalu menjaga kesehatannya di masa pandemi seperti ini dengan cara mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Untuk STAMIK kali ini kita akan mengunjungi KPUD Purbalingga. Tak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita menuju KPUD Purbalingga. Halo Pos, kali ini kita sedang berada di KPU Kabupaten Purbalingga dalam rangka kunjungan studi akademik Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Jangan lupa ikuti keseruan kita pada hari ini, tentunya di kantor KPU Kabupaten Purbalingga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman politik, pada kesempatan hari ini tanggal 12 November 2020, kita sudah berada di KPU Kabupaten Purbalingga. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan pelaksanaan dan juga penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga. Oke, kita langsung saja berwawancara secara interaktif dengan salah satu dari staf di divisi di KPU Kabupaten Purbalingga. Oke Pak, bisa memperkenalkan terlebih dahulu Pak? Ya, baik. Saya Komisioner KPU Kabupaten Purbalingga dari Divisi Parmas, SDM, dan Kampanye. Nama lengkap saya Andri Subranto, yang biasa dipanggil Andri. Pak Andri ya Pak. Oke Pak Andri, terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini, tentunya KPU Kabupaten Purbalingga sudah melaksanakan beberapa tahapan-tahapan. Nah, untuk persiapannya itu sudah berapa persen sih Pak untuk hari H pada tanggal 9 Desember 2020? Kira-kira berapa persen itu Pak? Ya, persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang nanti akan diselenggarakan 9 Desember 2020. Ini dari sisi regulasi kita sudah siap, semuanya ready. Kemudian anggaran sudah tercukupi
SDM 75% tercukupi, karena yang 25% nanti masih dalam proses rekrutmen KPPS ya. Jadi teman-teman KPPS hari ini sedang masuk proses rapid test. Oh, rapid test. Ya, rapid test. Karena ini rapid test adalah merupakan kewajiban di mana di PKPU 13 itu diamanatkan bahwa seluruh penyelenggara di dalamnya KPPS itu wajib di rapid test. Ini demi menjaga kesehatan kita semua dan juga termasuk masyarakat. Terkait dengan kondisi pandemi gitu ya Pak. Nah, pandangan daripada KPU Kabupaten Purbalingga itu bagaimana Pak? Untuk pensosialisasian terus juga terkait dengan penyesuaian karena juga berbeda dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya itu, kira-kira dari pandangan KPU Kabupaten Purbalingga itu bagaimana Pak? Ya, KPU Kabupaten Purbalingga dalam ini adalah sebagai eksekutor di lapangan ya. Oke. Jadi regulatornya adalah di KPU RI dan pemerintah, sehingga apapun yang diperintahkan kita jalankan. Tentu ini mendasari regulasi yang ada, seperti di ada Perpu ya, Perpu nomor 2 tahun 2020, seperti kita ketahui bersama. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini bukan semata-mata keputusan KPU, tapi adalah keputusan bersama antara penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, kemudian Bawaslu, DPR RI, dan pemerintah yang dalam hal ini digawangi oleh Departemen Dalam Negeri. Ini kita akan selenggarakan meskipun di dalam tengah pandemi dan kita lakukan protokol kesehatan, baik itu sebagai penyelenggara maupun peserta, karena di dalam amanat PKPU 13 2020 setiap tahapan itu wajib menggunakan protokol kesehatan. Maka di pandemi COVID-19 ini kita sebagai penyelenggara setiap hari pakai masker ya. Kemana-mana kita bawa hand sanitizer. Kemudian dalam hal-hal yang darurat memang kita pakai face shield, cuci tangan, jaga jarak. Seperti kita ketahui ya, tadi ada juga rapat koordinasi dengan media. Ini jaraknya sudah ada jaga jarak. Setiap kegiatan kita seperti itu tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian sarana yang ada di luar seperti cuci tangan. Cuci tangan itu kita adakan di semua pintu. Pintu utama di kantor, di belakang kantor, di aula, di gudang, ini semuanya sudah siap. Jadi ini memang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi adalah hal yang baru dan di luar kebiasaan. Begitu. Oke, berarti KPU Kabupaten Purbalingga hanya menjalankan regulasi yang ada dari KPU RI untuk tetap melaksanakan pemilu kada di tahun 2020 ini, kayak gitu ya Pak? Ya, bukan hanya KPU RI, tapi pemerintah bersama dan juga. DPR ya, dalam Komisi 2 dalam rapat bersama itu sudah diputuskan. Kira-kira resikonya tersendiri ketika melihat kesadaran masyarakat Kabupaten Purbalingga tersendiri, misalkan banyak yang abai terhadap protokol kesehatan, itu bagaimana Pak? Dalam hal ini adalah kaitannya dengan pra-pemilu gitu. Misalkan ada yang berpartisipasi dalam proses kampanye atau dalam partisipasi yang kaitannya dengan pemilu kada 2020 tahun ini. Itu gimana Pak? Ya, kita tidak mengelak bahwa ada sebagian kecil masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan. Tapi upaya kami bersama stakeholder yang ada, bersama pemerintah, kita selalu kampanyekan protokol kesehatan di setiap tahapan. Contoh Mas, pada saat pendaftaran, ya, tanggal 4 hingga 6 September, itu
pendaftaran yang hadir di sini cuman yang berkepentingan seperti calon, kemudian tim pengusung, tim kampanye yang masuk di sini. Namun masih ada juga yang di luar sana, Masyarakat yang akan mendukung. Tetapi ketika pengundian nomor ini benar-benar steril. Masyarakat pendukung di luar sana tidak ada sama sekali. Teman-teman media ada di luar sana, hanya ada yang petugasnya yang ada di sini. Yang masuk itu calon, kemudian LO, ya, Bawaslu dan KPU yang ada di sini. Jadi semuanya disiplin. Ujian pertama lolos, boleh dikatakan begitu ya. Kita mendapatkan apresiasi dari publik bahwa pendaftaran bukan hanya di Purbalingga, tetapi seluruh Indonesia itu secara umum berhasil menerapkan protokol kesehatan. Dan edukasi terus kita lakukan kepada seluruh masyarakat melalui media sosial yang kita miliki, melalui teman-teman badan ad hoc yang ada di jajaran kami, di PPK, kecamatan, PPS, di desa, itu selalu kita dengungkan protokol kesehatan. Harapannya, meskipun pemilihan bupati dan wakil bupati Purbalingga itu dilaksanakan di tengah pandemi, itu akan berjalan dengan normal-normal saja, berjalan dengan lancar. Apalagi protokol kesehatan sangat diterapkan di jajaran kami, sampai di TPS nantinya. Seperti pemilih wajib mengenakan masker, nanti dikasih sarung tangan sekali pakai, ada cuci tangan. Sedangkan penyelenggaranya di tingkat KPPS itu mengenakan APD secara ketat, baik face shield, masker, sarung tangan, diterapkan semua itu. Jadi publik harus menyadari dan tahu persis pilkada di tengah pandemi tidak asal-asalan dilaksanakan yang mengabaikan keselamatan masyarakat dan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini hukumnya wajib dan sangat wajib. Karenanya negara itu menyediakan dana untuk protokol kesehatan ini, APD lengkap. Jadi jangan khawatir, bahkan seluruh komisioner, staf, sekretariat, sampai tenaga pendukung, tukang sapu sekalipun, kita swab. Karena apa? Dalam rangka melindungi, menjalankan tugas sebagai penyelenggara di jajaran KPU tingkat kabupaten sampai di TPS. Itu di swab Pak, sampai TPS? Di rapid. Oh rapid. Okay. Manakala ada yang reaktif, nanti langsung di swab. Dan kalau sudah sembuh, boleh menjalankan tugas kembali. Kalau belum sembuh, tidak. Itu kan kurun waktunya 14 hari ya Pak? Ya. Berarti kalau misalkan sebelum 14 hari, kan misalnya mau hari pelaksanaan 14 hari tidak sembuh, berarti dilarang menjadi petugas. Ya, nah itu betul. Proses untuk penggantian petugasnya itu ada dasar hukumnya nggak Pak? Atau misalkan hanya fleksibel dengan kondisi Pak? Jadi nanti petugas KPPS yang belum sembuh pada saat pelaksanaan itu tidak boleh menjalankan tugas, dan yang hanya menjalankan tugas adalah sisanya 7 orang secara normal. Tetapi ketika ada satu misal yang masih kena COVID dan belum sembuh, itu tidak boleh menjalankan. Yang menjalankan adalah 6 orang itu, sisanya. Dan kita berharap, berdoa semuanya akan baik-baik saja, sehat, sehingga bukan hanya penyelenggara yang selamat, tetapi seluruh pemilih. Jadi jangan khawatir, teman-teman pemilih, masyarakat semuanya, publik pada umumnya, kami
betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Oke, ketika tadi berkurangnya personil di KPPS, nah itu apakah tidak membuat beban yang 6 itu, misalkan yang kan tadi ada 7 orang, yang satu terkena terindikasi reaktif COVID, yang 6 ini apakah tugas pokok dan fungsinya tidak berkurang gitu Pak? Apa justru bertambah gitu? Jadi begini, jadi 7 orang misalkan menjadi 6, Ya. itu tidak menjadi permasalahan. Karena apa? Sudah dibagi 1 sampai 7. Ada yang Tidak ada satu. melakukan cek data di daftar hadir, ada yang mengecek surat suara, tanda tangan, mempersilahkan hadirin untuk masuk ke dalam bilik suara, melakukan pencoblosan. Fungsi-fungsi itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang memang kami bintek dengan materi-materi yang cukup sehingga mereka handal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkurang personilnya. Setelah itu mungkin kan tadi juga terkait secara umum ya, anggaran. Yang terkait dengan anggaran kan ada face shield mungkin, atau juga untuk yang petugas-petugas seperti itu. Terus ada juga sarung tangan yang 1 kali pakai untuk masyarakat yang akan mencoblos. Itu kira-kira anggarannya kan sangat besar. Untuk Kabupaten Purbalingga sendiri itu kira-kira berapa Pak anggarannya? Kurang lebihnya gitu secara umum. Ya, untuk diketahui oleh publik ya bahwa anggaran untuk COVID hari ini sudah ada semuanya. Negara sudah menjamin itu. Dan sudah ada pada pagu anggaran KPU Kabupaten Purbalingga. Kurang lebih 26 miliar. Itu khusus untuk COVID-nya Pak? Khusus untuk COVID. Berarti sangat besar sekali gitu ya, anggarannya. Jadi jangan khawatir. Keamanan masyarakat tetap gitu ya Pak? Masyarakat kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan secara maksimal, tidak main-main. Jadi percayalah, kami semua dalam kondisi yang sehat untuk menjalankan tugas. Demikian pula harapannya dengan seluruh masyarakat. Manakala ada masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 dan dalam isolasi, baik itu mandiri maupun yang ada di tempat-tempat isolasi di rumah sakit, itu juga terlayani oleh teman-teman kami di TPS, petugasnya yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan. Jadi kita menjalankan protokol kesehatan, kita melayani pemilih dan melindungi pemilih. Setelah itu kita mungkin langsung berinjak kepada mekanisme pada hari hanya Pak. Ketika tadi sudah pra pemilu, kita mungkin menginjak pada mekanisme ketika pelaksanaan pemilu. Apakah kalau misalkan ya ada cek suhu gitu Pak, misalkan ada peserta yang atau masyarakat yang suhunya terkonfirmasi di atas yang diatur gitu, apakah ada bilik khusus untuk memilih si masyarakat itu Pak? Ya, untuk diketahui teman-teman semuanya ya, bahwa APD di TPS itu lengkap, termasuk termogan. Termogan itu ada di KPU, di PPK, PPS, TPS. Di TPS itu nanti ada petugas yang akan melakukan pengukuran suhu dengan itu. Dimana kalau melebihi dari 37 derajat suhunya, itu akan diberikan bilik khusus. Jadi normalnya ada 3, tapi untuk menanggulangi hal itu ditambah 1. Jadi 4 bilik suara. Kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Nanti semua petugas kesehatan itu akan membackup dengan melakukan patroli yang standby di masing-masing desa. Manakala ada pasien misalkan sakit di TPS, itu langsung ditangani.
dan tenaga kesehatan ini lengkap menggunakan APD termasuk hazmat. Karena untuk antisipasi apabila ada pasien yang terpapar. Berarti setiap TPS ada khusus untuk tenaga medis gitu ya Pak? Ya, dan standarnya di kami itu juga sudah disediakan satu APD lengkap termasuk hazmat. Oke. Setelah itu mungkin kita terkait dengan prosesi perolehan data gitu Pak, hasil pemilu. Setelah itu kan masyarakat biasanya pada melihat itu Pak, melihat penghitungan suara. Nah itu bagaimana Pak dari KPU sendiri? Apakah ada aturan atau gimana Pak? Biasanya masyarakat ingin menyaksikan, oh ini loh calon saya menang atau tidak kayak gitu. Biasanya menimbulkan kerumunan. Nah itu dari KPU sendiri itu ada PKPU-nya atau gimana Pak? Ya, di PKPU protokol kesehatan ada 12 standar yang harus dilaksanakan di dalam pemungutan suara, seperti cek suhu, kemudian pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Setelah menyoblos mereka diwajibkan pulang, dan seterusnya. Jadi dijamin regulasi ini akan berjalan dengan normal, tidak ada kerumunan. Tujuannya suruh pulang apa? Biar tidak ada kerumunan. Termasuk ketika nanti pada saat rekapitulasi di tingkat TPS. Karena rekapitulasi di TPS yang paling utama adalah dihadiri oleh saksi, kemudian ada pengawas TPS dan petugas-petugas kami di KPPS ini. Jadi untuk mereka mengetahui bisa melalui website kami, karena kami juga akan selalu update tentang hasil dari pencoblosan 9 Desember nanti. Tidak usah khawatir, seluruh masyarakat Purbalingga akan selalu kami berikan informasi terupdate dan terkini melalui website kami, medsos kami yang akan kami sosialisasikan pada saatnya. Oke, mungkin dengan adanya penjelasan tadi terkait dengan pra-pilkada terus pada hari hanya pilkada, apakah ada prediksi atau terkait dengan tantangan terbesar di pilkada di tengah pandemi Pak, khususnya untuk di Kabupaten Purbalingga? Kalau tantangan terbesar nggak begitu besar pula. Oke. Kita sebagai penyelenggara optimis dari sisi teknis, sisi penyelenggaraan kami optimis berjalan dengan lancar. Tapi jangan dibilang sombong ya Mas. Karena penyelenggara itu harus optimis. Kalau nggak optimis jangan jadi penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu itu dihadapkan dengan tahapan-tahapan yang sangat ketat. Jadi tapi tetap akan berpengaruh, ini prediksi kami, berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Satu, partisipasi masyarakat kemungkinan yang di perantauan itu tidak pulang. Ini momok terbesar dari partisipasi masyarakat sebenarnya bukan golput. Ini perlu digarisbawahi. Dari pemilu ke pemilu, bukan golput Mas, tapi mereka nggak pulang, gitu loh. Jadi partisipasi perantauan. Partisipasinya perantauan itu nggak pulang. Itu 30% dari jumlah pemilih ada di perantauan. Berarti 1/3 itu tidak ikut untuk berpartisipasi. Betul. Ya, Pak? Jadi kalau mau fair, berapa sih yang partisipasinya? Hitungnya ya dari DPT, dari yang hadir gitu. Begitu Mas. Oke, terkait kan tadi juga disinggung terkait dengan DPT. Apakah proses untuk penetapan DPT itu sudah dilakukan dan prosesnya mungkin ada DPS, nah itu sama daftar pemilih hasil pemutakhiran itu bagaimana prosesnya Pak terkait dengan? Ya, DPT itu sudah kita tetapkan kemarin pada tanggal 14 Oktober. Itu merupakan hasil kerja keras dari
PPDP, petugas pemutahiran data pemilih di desa-desa, kerja keras dari PPS dan PPK. Di sana, teman-teman penyelenggara baik itu PPK, PPS dibantu PPDP itu melakukan validasi, melakukan coklit ke rumah-rumah. Siapa yang memenuhi syarat dimasukkan, yang TMS tidak memenuhi syarat dicoret. Kemudian ada elemen data yang berubah, misalkan namanya Ahmad pakai H, berubah menjadi Asmad. Sampai sedetail itu kami lakukan. Mungkin sudah pindah, sudah berubah statusnya menjadi TNI Polri. Oh, berarti ini dicoret. Karena apa? TNI Polri sudah tidak punya hak memilih itu. Jadi kami dari jajaran penyelenggara KPU Purbalingga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data pemilih yang akurat dan terpercaya. Oke, setelah itu kan tadi juga dikatakan adanya tim-tim pemutakhiran data pemilih yang masuk ke rumah. Apakah selama ini ada komplain nggak Pak? Misalkan, oh itu loh takut menyebarkan COVID ya gitu. Apakah ada mungkin informasi-informasi? Nah ini kan juga terkait dengan divisi yang Bapak ampu itu Pak. Ya, kita tidak memungkiri itu. Ada, tetapi bukan karena takut COVID. Tapi alasan sosial yang lain, tidak perlu saya sebutkan di sini. Oke. Ya. Alasannya bukan karena takut COVID. Oh berarti tidak ada ketakutan terkait dengan COVID ya? Ya. Oke. Tapi terkait dengan kondisi sosial lokal di situ. Oke. Ketika tadi sudah dibahas terkait dengan pra terus sama hari hanya, mungkin ada satu tahapan yang terlewatkan ya, yang perlu kita bahas, yaitu tahapan kampanye. Nah ini kan juga kampanye itu kan proses influence untuk mempengaruhi masyarakat dan untuk melaksanakan penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020 ini. Apakah selama ini ada mungkin kumpulan-kumpulan yang mungkin melebihi aturan gitu? Ya. Atau tidak? Baik. Kampanye itu diselenggarakan 26 September hingga 5 Desember. Bagaimana aturan kampanye di tengah pandemi? Di pasal 55 di PKPU 13 sudah jelas di sana disebutkan, mohon maaf ya, PKPU 13 2020 disebutkan di sana bahwa seluruh kampanye itu diutamakan dengan daring, tapi masih diizinkan untuk luring, tatap muka, dengan catatan melakukan protokol kesehatan maksimal 50 orang, ya, maksimal 50 orang dengan jaga jarak minimal 1 meter, kemudian menyediakan sarana cuci tangan di air yang mengalir. Ini wajib dilakukan oleh seluruh tim kampanye maupun paslon, dan secara umum berjalan dengan normal, meskipun dari pemantauan kami di lapangan masih ada beberapa yang belum melakukan protokol kesehatan, tetapi dilakukan pencegahan oleh teman-teman Bawaslu. Sebelum melaksanakan kegiatan, teman-teman Bawaslu dan jajaran kami juga memantau monitoring kegiatan kampanye. Itu apabila tidak memenuhi standar, itu peserta bisa di luar, langsung kursi-kursinya dikeluarkan dengan prinsip jaga jarak 1 meter. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, itu tadi terkait dengan bincang-bincang kita dengan Pak Andri mengenai Pilkada 2020, tepatnya di Kabupaten Purbalingga. Nah, itulah penjelasan dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga terkait dengan prosesi daripada penyelenggaraan Pilkada 2020. Kiranya itu bincang-bincang kali ini, mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya Pak. Oke. Saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak, jadi ini kan kita tadi udah lihat nih Pak, video kunjungan dari Himapol ke kantor KPU Ya. Purbalingga. Oke. Nah kita kemarin tuh kan pertanyaan tadi di video, kita tuh kesana tujuannya untuk bahas soal urgensitas dari pilkada serentak ini yang sebentar bukan terlaksana, juga kesiapan mereka selaku pelaksana eksekutornya lah. Nah kalau menurut Pak Ahmad Sabik sendiri nih sebagai akademisi, tuh pilkada kan rame-rame itu karena banyak penolakan pro kontra. Nah kalau menurut Pak Sabik sendiri, bisa nggak sih Pak pilkada itu sebenarnya ditunda karena mengingat kondisi ini kan hitungannya bencana ya Pak ya? Ya, Menurut ya. Bapak Sabik gimana Pak? Ya, dalam prakteknya yang namanya pemilu dan kemudian di saat pemilu itu terjadi bencana, itu pengalaman berbagai negara ya berbeda-beda. Ya. Ada yang ditunda, ada yang kemudian juga dilanjutkan. Ya. Kalau yang dilanjutkan dan dia dinilai sukses, itu salah satu contohnya adalah Korea Selatan. Ya. Dia tetap dilanjutkan dan bahkan kemudian juga dia itu mencapai partisipasi pemilih yang tertinggi ya sejak sekitar 2 dekade ya, dari 2 dekade yang lalu gitu. Nah ini kan menarik gitu. Tapi ya tidak bisa kemudian ini semata-mata dicontoh begitu saja di Indonesia ya, karena di sana kita bisa melihat pertama bahwa para pemilih itu merasa mereka itu aman ya, merasa terjamin kesehatannya kalau ikut pemilu ya, karena pemerintahnya memang dinilai berhasil mengendalikan pandemi ini. Kemudian juga ada payung hukum yang memungkinkan adanya inovasi-inovasi, terobosan-terobosan ya. Misalnya ada advance voting ya, ada pemilihan pemilu yang di luar waktu pemilu itu ya, dia sudah dilaksanakan, bisa menggunakan hak pilihnya di luar waktu pemilu itu ya, sebelum waktu pemilu itu ada kesempatan untuk menggunakan hak pilih ya di luar hari H itu ya, sehingga di saat hari H juga tidak terjadi penumpukan pemilih ya. Nah, kemudian bagi yang sedang terjangkit corona dan seterusnya bisa menggunakan pemilihan lewat pos ya, dan intinya ada kemungkinan untuk melakukan inovasi-inovasi itu, terbuka kemungkinan untuk melakukan suatu inovasi ya, dan memang di seluruh kegiatannya kemudian betul-betul mengindahkan protokol kesehatan, termasuk dalam hal kampanye misalnya, sampai hal teknis pada saat pemilihan gitu. Dan itu semua dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat ya. Ada code of conduct-nya gitu kan. Bagaimana kemudian seorang pemilih itu pada saat dia harus menggunakan hak pilihnya gitu kan, itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga keamanan dan kesehatannya itu terjamin. Jadi dari penjelasan Bapak ini ada beberapa yang menurut saya menarik nih Pak. Ya, ya. Misalnya kayak tadi ada negara yang berhasil dan tidak berhasil. Tapi kan kalau yang pemahaman saya ikuti, Ya. perasaan pemerintah tetap mengadakan salah satunya karena melihat negara-negara yang berhasil. Tapi di saat yang bersamaan juga, pada saat mengambil kebijakan-kebijakan terkait pencegahan, pemerintah selalu beralasan bahwa kondisi setiap negara itu berbeda, maka kita tidak bisa mencontoh negara lain karena kondisinya tetap berbeda. Tapi kenapa kalau dalam hal ini pemerintah yakin nih bisa niru ini Pak? Ya. Menurut Bapak gimana nih Pak? Nah gini, apa yang terjadi di Korea Selatan nggak bisa kemudian secara mentah-mentah diadopsi begitu saja. Jadi pembenaran gitu, iya, nggak bisa untuk jadikan pembenaran bahwa ini pilkada juga bisa dilaksanakan gitu kan di sini gitu. Suara-suara dari komunitas masyarakat sipil juga mestinya dipertimbangkan ya, karena jelas di sini kondisi COVID sampai hari ini itu kan belum dapat dikendalikan dengan baik ya, dengan sepenuhnya. Grafiknya juga masih naik gitu kan. Nah, kemudian
juga kepatuhan kepatuhan masyarakat gitu kan dalam apa namanya mengikuti protokol kesehatan itu juga ya belum sepenuhnya tertib gitu ya. Dan yang apa namanya bisa kita lihat lagi bahwa tidak ada payung hukum yang kemudian bisa memunculkan inovasi-inovasi seperti di Korea tadi ya, adanya dari penumpukan iya itu, Pak. advance voting itu ya. Jadi orang tidak menumpuk di hari H itu saja gitu kan. Nah itu yang saya lihat dan nampaknya ya memang di awal itu ya terlalu optimis gitu kan. Ya. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan karena kita juga nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir gitu kan. Nah itu ya, sehingga kita bisa melihat misalnya ketua KPU-nya itu juga terkena atau terpapar virus corona gitu kan. Nah, ini kan apa namanya artinya dari segi situasi ya sebetulnya belum sepenuhnya aman ya. Tapi karena memang dari apa namanya sisi wabahnya ini sendiri belum ada yang bisa memprediksikan kapan itu berakhir ya. Oleh karena itu ya memang kalau dilanjutkan ya harus betul-betul secara konsisten ya mengikuti protokol kesehatan. Nah sejauh ini kan kita lihat ya tidak terlalu ketat gitulah ya penggunaan protokol kesehatan ini gitu yang ini yang menurut saya ya mengkhawatirkan juga. Jadi kalau kemarin dari kita kunjungan itu kalau dari pengamatan kita untuk dari petugasnya sendiri tadi dari pihak KPU-nya menjelaskan kalau mereka itu rutin melakukan rapid test dan swab kepada semuanya, bahkan sampai yang bersih-bersih bantu-bantu itu mereka tetap itu Pak. Sama tadi ada yang menarik Pak soal yang sistem yang inovasi itu. Nah terus jadi dari pihak si humasnya KPU-nya dia bilang juga kalau tahun ini ada sistem yang memungkinkan orang-orang yang terpaparnya yang udah di rumah sakit atau yang dalam melakukan karantina itu untuk melakukan tetap memilih Pak. Kalau menurut Bapak apakah walaupun itu kemajuan tapi apakah sudah cukup Pak untuk tadi untuk mengurangi penumpukan Pak di TPS-nya itu Pak? Ya belum. Kalau itu sih ya memang satu hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan hak konstitusional pemilih gitu kan. Siapapun itu ya termasuk orang yang sedang sakit ya atau terkena corona ya dia tetap bagaimana kemudian bisa diselamatkan hak pilihnya gitu kan. Oh berarti kalau itu bukan satu terobosan. Ya, kalau terobosan ya kayak tadi misalnya apa namanya kalau di berbagai negara itu misalnya diperbolehkannya kemudian postal voting ya memilih tapi melalui pos gitu kan. Nah, kemudian tadi apa namanya advance voting ya. Apa namanya pemilihan di luar atau malah sebelum hari pemilihan gitu. Berarti kalau yang saya tangkap dari penjelasan Bapak itu sebenarnya jangan lupa sebelum itu emang kalau kita pilkada tidak dilaksanakan Pak ditunda lah resiko yang mungkin akan dihadapi apa sih Pak resiko terburuknya kalau pilkada ditunda emang Pak? Ya kalau pilkada ditunda ini juga akan menjadi suatu persoalan ya karena para kepala-kepala daerah ini kan ada batas waktu masa jabatannya gitu kan. Nah kalau mereka itu nanti sudah tidak lagi atau habis masa jabatannya kan harus kemudian ada yang menggantikan gitu kan. Nah sementara yang menggantikan ini biasanya adalah pejabat pemerintah ya sebagai apa namanya PJ kepala daerah gitu ya PLT dan itu yang tidak dipilih melalui pemilihan gitu kan ya orang-orang ini tidak mendapat mandat langsung dari rakyat gitu kan. Jadi, ya ada persoalan-persoalan seperti itu juga gitu. Jadi sebenarnya pilkada memang harus tetap dilaksanakan, tetapi dengan tadi
pertimbangan-pertimbangan tadi apa ya, seperti rasa aman, Ya, kemampuan pemerintah dalam Hmm. dalam mengendalikan pandemi ini. Ya. Sebelumnya kan mungkin orang itu masih punya harapan bahwa ini akan berakhir di akhir tahun ini misalnya Panas, gitu kata- kan. Ya, sehingga nanti pilkadanya kalau sudah berakhir saja gitu. Nah, sekarang ini kan belum ada yang bisa memprediksi kapan itu akan berakhir ya. Pernah kan ada juga yang memprediksi berakhir bulan ini, tapi ternyata juga masih seperti yang kita alami gitu kan. Sehingga ya memang kalau kita lihat pilkada ini ya tidak bisa ditunda-tunda terus gitu kan. Kemarin kan memang sudah ada penundaan Ya, sebetulnya kan. September. Ya. Kemudian laksanakan di Desember ini. Tapi masa akan ditunda terus gitu kan. Nah, melihat situasi yang seperti ini ya, kemudian ya harus kita lihat secara real gitu kan, lihat objektif ya. Ya mau tidak mau kalau dilaksanakan ya sebisa mungkin mencontoh negara yang berhasil melaksanakan itu gitu kan. Ya, jadi hal-hal baik yang di sana itu bisa menjadi lesson learn gitu kan. Misalnya yang jelas Korea itu hal baiknya ya kalau bisa dicontoh di sini. Ya, jangan sampai kemudian tetap dilaksanakan tapi tidak mengindahkan ya protokol kesehatan dan tidak ada sanksi yang kemudian membuat orang jera tentang itu. Sebelumnya kan sudah banyak itu kampanye-kampanye yang kemudian menghadirkan banyak orang ya berkerumun gitu kan. Ya, tapi yang nyatanya tidak ada tindakan apapun gitu kan. Nah, itu yang kita khawatirkan itu. Ya, tetap dilaksanakan tapi kemudian seenaknya saja gitu kan. Kalau mau dilaksanakan ya betul-betul mengindahkan protokol kesehatan dan sebisa mungkin tadi ada inovasi-inovasi yang kemudian membuat para pemilih dan para penyelenggara itu juga aman dari terpaan COVID ini. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan, pilkada serentak ini ya mau walaupun pandemi seperti harus tetap dilaksanakan, tetapi negara jangan hanya menjadikan negara-negara yang sukses dalam melaksanakan pilkada ini cuma ya sebagai pembenaran, tetapi ikuti juga cara-cara mereka dalam mengontrol pandemi ini, begitu ya Pak ya, kurang lebih Pak? Saya kira betul gitu ya, artinya jangan di sana aja bisa, Karena kita nggak bisa, tapi hal-hal yang betul-betul dilaksanakan di sana dan membuat pemilu itu sukses pilkada dan pandemi terkendali. pandeminya terkendali, itu juga kemudian harus dicontoh dan dipraktekkan gitu kan. Pak, mungkin Bapak ada statement penutup nih Pak terkait pelaksanaan pilkada di saat pandemi ini Pak. Ya dalam kaitannya dengan pilkada di masa pandemi yang ya ini sudah berjalan gitu kan. Kalau sudah berjalan kan mungkin kemudian ditarik mundur kembali ya. Nah, itu harus betul-betul dijalankan dengan sebaik-baiknya ya oleh semua yang kemudian terkait dalam pilkada ini, tidak hanya para penyelenggaranya KPU dan Bawaslu tapi juga para calonnya ya, pasangan calon ya, partai-partai pendukung, tim sukses, masyarakat gitu ya. Seringkali masyarakatnya sudah tertib tapi pasangan calon dan partainya itu yang nggak tertib misalnya seperti itu kan. Nah, semuanya harus secara bersama-sama ya konsisten mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Jadi gitu teman-teman, tadi wawancara kita dengan Pak Ahmad Sodik selaku dosen Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Dah